pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Ya, sehat semua, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita mengenai pencemaran lingkungan dan daur ulang limbah dengan cakupan materi tentang yang pertama mendeskripsikan kriteria zat pencemaran, yang kedua menjelaskan mekanisme pencemaran lingkungan, yang ketiga menjelaskan peran manusia dalam kerusakan lingkungan dan pelestariannya, yang keempat menganalisis jenis-jenis limbah dan teknik daur ulang limbah. Baik, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok 2-3 orang anggotanya ya. Ya, Ibu. Silakan membentuk dari sekarang dan duduk per kelompok ya. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih karena kelompoknya sudah dibentuk. Sekarang Ibu minta perhatian kalian untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Kita akan masuk materi tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada ya baik, Ibu akan jelaskan. Pencemaran lingkungan sendiri ialah masuknya zat atau energi lain ke dalam air, udara, tanah, atau dapat diartikan sebagai adanya perubahan suatu kondisi komposisi pada media yang tercemar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses alam, manusia, dan lainnya. Baik, yang berikut macam-macam pencemaran. Ada yang tahu pencemaran apa saja? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara. Itu saja, Ibu. Ya, benar sekali. Pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Baik anak-anak, kita menyimak bersama yang pertama tentang pencemaran air. Pencemaran air sendiri ialah air dalam kondisi di atas batas normal. Polutan tersebut antara lain minyak, limbah cair industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air dapat terjadi langsung, terutama disebabkan oleh buangan dari kegiatan industri, pertanian, rumah tangga, dan lain-lain. Sementara itu, pencemaran air secara tidak langsung terjadi karena adanya rembesan zat-zat kimia beracun dan berbahaya dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga ke dalam perairan terbuka. Yang berikut pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya terjadi akibat pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Beberapa jenis polutan yang sering mencemari udara antara lain asap yang tersusun atas partikel-partikel kecil karbon dan tar yang berasal dari pembakaran batu bara di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik, partikulat atau gas buangan kendaraan bermotor, sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Yang berikut pencemaran tanah. Pencemaran tanah sering kita temukan adalah sampah. Sampah merupakan salah satu penyebab tanah bisa tercemar. Selain itu, pencemaran tanah bisa disebabkan oleh kebocoran limbah cair dari industri serta tumpukan minyak, zat kimia, Selain itu, pencemaran tanah bisa disebabkan oleh zat kimia, penggunaan
pestisida, dan limbah deterjen. Jika tanah sudah tercemar oleh suatu polutan, maka polutan tersebut akan mengendap ke dalam tanah sebagai zat yang sangat beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang berikut perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan di sini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, perubahan lingkungan karena faktor manusia dan perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan karena faktor manusia itu contohnya seperti penebangan hutan, penebangan liar, dan pembangunan perumahan. Sedangkan perubahan lingkungan karena faktor alam dapat diketahui dapat mengubah lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Yang berikut upaya manusia dalam mengatasi masalah lingkungan. Upaya di sini ada 3 upaya, yaitu secara administratif, teknologi, dan edukatif. Yang pertama secara administratif. Secara administratif ini ialah dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang yang mengatur peraturan untuk mencegah pencemaran lingkungan secara eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang kedua, secara teknologi. Mengadakan unit pengolahan limbah, terutama limbah cair industri, sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuannya untuk pengolahan modern, mengubah air yang kaya akan bahan-bahan organik dan ion-ion amonium menjadi air bersih. Secara edukatif, penanggulangan secara edukatif ini dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai pentingnya lingkungan bersih, indah, sehat, dan lestari. Baik anak-anak, apakah materi yang disampaikan dapat dipahami? Sudah Ibu, bisa. Jika sudah dipahami, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk didiskusikan per kelompok. Ya baik anak-anak, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Selanjutnya, diskusikan secara kelompok. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Baik Ibu. Ya baik, waktunya sudah habis. Dan Ibu meminta perwakilan 1 orang tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tanpa rumah tangga, upaya yang dapat kami lakukan yaitu kami mengumpulkannya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Selanjutnya, upaya untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga, yaitu untuk mengatasi atau mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan limbah industri, yaitu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta memberikan edukasi agar menggunakan produk-produk yang berpotensi untuk tidak menghasilkan limbah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perwakilan yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah jawaban dari kelompok lain kurang lebih sama dengan pendapat teman sebelumnya? Ya Ibu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih.